Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 ya. Bapak Ibu, dari tadi malam ada berita penting yaitu deal. Kesepakatan deal tarif Indonesia Amerika. Jadi US kemarin Donald Trump katanya sudah berbicara bahwa Indonesia mendapatkan tarif sedikit lebih rendah dibanding Vietnam ya. Jadi Indonesia 19% untuk tarif. Bukan masalah tarifnya sekarang, kalau menurut saya ya, masalah tarifnya itu urusan nanti. Masalah sudah dealnya, gitu. Jadi market itu tidak suka ketidakpastian, ya. Jadi dia sukanya kepastian. Kalau udah deal, maka market bereaksi. Jadi paket kebijakan itu juga belum jelas. Cuman selama ini dikatakan bahwa Indonesia akan membeli Boeing, Indonesia akan beli minyak gas dari Amerika, Indonesia akan membeli gandum atau kedelai dari Amerika karena Indonesia kan nggak nanam gandum. Jadi import itu tetap harus ada daripada beli import dari Eropa ya mungkin sekalian aja beli import dari Amerika. Mungkin begitu pemikirannya. Lalu apalagi ya kemarin itu pesawat Boeing ya itu. Karena kan pesawat kalau nggak Boeing ya Airbus kan gitu tujuannya begitu, target mainnya cuman begitu-begitu aja yang utamanya. Oke, itu satu. Yang siangnya tadi BI rate dengan kepastian itu maka BI rate Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia berani menurunkan suku bunga dari 5,5 menjadi 5,25, jadi 25 basis point. Nah, ini memang ada korelasinya. Jadi dengan ada kepastian ini maka mungkin lebih berani gitu. Menurut saya sih ya kita lihatlah. Kalau BI rate-nya rendah, eh, bondnya rendah, Amerika masih tinggi, ya kabur ke luar negeri. Nanti kita lihat apakah benar asingnya kabur dari Indonesia. Jadi pertaruhan juga itu ya. Cuman kalau untuk dalam negeri suku bunga rendah bagus untuk cost of fund-nya ya. Jadi saya tahu-tahu sedikit karena kuliah aja. Panjang kalau mau kita analisa ya Bapak Ibu, dari kalau ya kuliah makro itu menarik sekali, dari geopolitik menarik sekali pas waktu saya kuliah dulu. Tapi kita akan lakukan pendekatannya dengan price, discount, everything, volume, validate. Kita akan price, volume ya. Jadi kita akan lihat price, lihat volume, validasi. Dan itu saja nanti kita akan lihat. Apalagi ya, ya CPI di Amerika saya nggak terlalu monitor pula. Saya fokusnya kedua ini saja sama beberapa. DSNG saya punya alhamdulillah ya kemarin jaga atas jaga bawah dapat barangnya walaupun tidak full. Jadi saya sendiri masih berharap nanti malam nyusun trading plan nanti berharap dia turun dulu dapat ini barang yang bagus. Energi ya. Ini katanya tadi grup-grup bakir bergerak. Baik, ini dia Bapak Ibu trading snapshotnya. Jadi dengan adanya kesepakatan itu market bereaksi. Ya reaksi namanya marketnya bereaksi. Lalu dia turun lagi. Menunggu ya. Ini menunggu nih. Kalau begini polanya menunggu, menunggu, menunggu. Oke. Makan siang, bam. Ada informasi tentang buy rate. Dah, udah naik. Tapi ini lihat ini. Sorenya dibanting. Kenapa sore dibanting? Kalau menjelaskan dengan spekulasi banyak. Kita lihat aja price dan volume. Saya sudah jelaskan kemarin. Ini ada supply zone. Supply zone. Oke. Oke. IHSG-nya ditutup positif 0,72% Bapak Ibu ya. Jadi volume transaksinya total value-nya juga lumayan di atas rata-rata ini Bapak Ibu. 16 triliun itu nilai valuasinya di atas rata-rata. Tetapi asingnya, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu suku bunganya turun, ya tentu keluar dari market bond ya, bond pasar uang, keluar dari surat utang. Karena kan turun ya. Orang lebih suka dapat rate yang tinggi karena risk Indonesia kan tinggi ya dibanding Amerika, dia lebih low risk. Apa sih namanya? Market risk atau apalah ya. Discount risk apa? Indonesia kan di premium risk ya. Kalau kuliah makro kuliah damodaran itu kita tahu lah dapat itu. Saya juga tahunya dikit-dikit. Saya kan di geofisis backgroundnya. Oke ya, jadi dengan suku bunga asingnya keluar, faktanya begitu. Mau kita bantah juga, faktanya asingnya keluar. Cuman kan ada banyak saham yang tidak dominan asingnya. Oke.
Oke, kita lihat di mana keluarnya. Bank Mandiri, Bank BCA. Wajar, logik. Ya, karena asing itu kalau masuk tentu dia akan borong perbankan. Kalau dia keluar, dia akan buang perbankan. Ya, Bank Mandiri, BBCA. Eh, SSIA sedikit saja, tidak signifikan. Saya cari BBRI, barang saya di mana nih? BBRI nggak ada pula di sini ya. Oke, jadi yang akumulasi terbesar cuma ASI sama cuan. Tidak signifikan ya Bapak Ibu, asingnya cuma buang barang aja nih asingnya. Sesuai lah dengan teori yang ada di textbook. Karena mereka tidak suka, kalau suku bunga tinggi ya dia ambil yang risiko kecil seperti Amerika, atau suku bunga yang lebih tinggi. Oke, ini alertnya Energi, Suri, Dewa, NSG, Excel, DMTech ya Bapak Ibu. Nah ini dia terkirim secara sekuensial. Ya, jam 10, jam ada Excel, jam setengah 3, jam 5. Nah ini terkirim melalui Telegram bot. Telegram bot ini backgroundnya adalah machine learning. Dia menggunakan namanya deep learning ya. Ini menurut saya sih sudah bukan algoritma baru lagi. Ya, cuman selama ini saya pakai ya biarkan saja. Tapi saya juga tidak rely on dia. Dia hanya tool aja saya bantu. Saya juga kadang-kadang pakai screening, letakkan volume, screening star rotation dan macam-macam lah. Oke, pullback. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga nanti menerima alert robotnya kalau memang dari Big Data Analysis ada rekomendasi, bisa cek di Telegram bot. Ini dia Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Untuk channel dan diskusi ada di Telegram channel. Bapak Ibu kalau join di channel kan bingung nih, kenapa ada diskusi? Dia ada diskusinya, tinggal join saja. Kalau ada postingan nanti ada reply, ada diskusi, Bapak Ibu join aja ke sana nanti akan bisa diskusi ya. Oke, websitenya, sosial media silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Disclaimer-nya saya bacakan dulu. Disclaimer, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Tadi ada yang di YouTube dia minta STAA ya, saya nggak ngerti itu. Lakukan aja sendiri ya Bapak Ibu ya, saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa saham. Jadi tool ini saya buat videonya untuk men-sharing bagaimana pemikiran dalam membaca market, volume price analysis, konsep-konsep risk management, dan menggunakan tool ini. Oke, namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, jam terbang kita berbeda. Banyaklah faktornya, background juga berbeda ya Bapak Ibu, jadikan saja sebagai second opinion. Jangan percaya apa yang saya omongin 100% ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Oke, saya juga tidak percaya 100% sama robotnya karena saya tahu dia learning ya, big data. Nah, tapi saya analisa ulang. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini nggak mungkin saya beli semua. Dari 6 ini mungkin risk reward yang bagus, saya analisa ternyata yang bagus cuma 3. Dari 3 ini setelah saya analisa, ya mungkin yang lainnya sudah naik tinggi. Yang 3 ini saya analisa mungkin risk reward rasio-nya cuma 2. Yang 2 ini saya buat trading plan, mungkin yang profit cuma 1 gitu loh. Jadi cuman saya lakukan analisa terus karena itulah ya ketajaman dalam melakukan analisa membaca market itu tidak ada cara lain, practice make perfect Bapak Ibu. Dari pengalaman saya ya, Bapak Ibu boleh berguru dengan siapapun, tapi kalau nggak pernah latihan, tidak praktis setiap malam, tidak melakukan analisa atau risk management, dipastikan nggak bisa ya. Hanya teori saja harus dipraktikkan ini. Jadi disclaimer on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management. Jangan pernah trading kalau tidak punya trading plan dan money management. Jangan berani coba-coba ya Bapak Ibu. Market itu kejam ya. Tuhan Maha Pengampun ya, tapi market tidak ya. Market kalau sudah nyangkut, termakan pom-pom, udah itu ya. Ada yang sekarang saham jatuh di bawah 50 lah. Hati-hati, risk management paling penting. Informasi workshop Bapak Ibu, ya ini ada update. Untuk batch 40, satu orang mengundurkan diri. Jadi satu orang ini kemarin dia minta bergabung. Karena ada temannya yang ikut di kelas ini. Jadi supaya satu kelas itu bisa belajar itu semangat lah ada teman. Tetapi kemudian tadi katanya beritakan dia non confirm, alhamdulillah. Juga karena kalau 10 orang itu agak sesat juga ya. Saya kalau ngajar rame-rame itu takut nggak bisa menyampaikan materi secara optimal. Karena dari pengalaman saya, kalau dia 10 orang atau di atas 10 orang, itu kan waktu terbatas, materinya sangat banyak.
kalau rame itu sungkan untuk bertanya. Kan orang baru belajar, levelnya basic. Orang bertanya itu ada yang satu nanti dia takut memang benar nggak tahu, satu dianggap memang bodoh gitu loh, takut gitu. Jadi kalau sedikit lebih enak, leluasa ya, karena waktunya terbatas. Untuk batch 41, ini yang masih terbuka ya Bapak Ibu, 4 orang ya Bapak Ibu, kita 5 atau 6 jalannya, ini belum konfirmasi, Bapak Ibu silahkan. 8 oke, 6 ideal ya Bapak Ibu. Kenapa Pak nggak 20 orang, 50 orang? Capek aja. Capek. Oke ya, silakan Bapak Ibu. Nanti yang sudah bertanya, Pak, saya mau level advance saja, tidak bisa. Yang mau belajar volume price analysis, kalau Bapak Ibu berminat volume price analysis, tidak bisa ikut workshopnya kalau belum ikut ini ya. Jadi yang ditawarkan di umum itu ini, informasi disebar semua memang, tapi untuk level advance-nya nanti ditawarkan di kelas atau pas mungkin hari Sabtu pas mengirimkan material pre-reading mulai ditawarkan kepada Bapak peserta 40 siapa yang mau ikut. Tapi sebelumnya mungkin mulai besok akan ditawarkan ke alumni ya, alumni apakah ada yang mau ikut volume price analysis atau receipting. Oke. Ini kemarin timnas. Oke, udah menang ya timnasnya. Oke, sekarang kita pindah ke Telegram botnya ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Ya, saya menggunakan Telegram desktop untuk kepentingan video. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada tulisan botnya. Kalau nanti ada yang menawarkan pada Bapak Ibu dilakukan bot tapi pakai WhatsApp itu penipu ya. Hanya ada Telegram. Bohong ya, Bapak Ibu, hati-hati. Banyak orang mulai menipu sekarang. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini bisa ngetik help ya, ketik untuk melihat apa saja perintah yang tersedia, lalu time frame-nya ya, yang pasti nggak perlu bertanya Pak intraday-nya bagaimana, tidak ada, hanya untuk big data saja, data intraday. Saya tidak mau servernya lemot. Lalu di sini ada untuk screening saham. Kadang-kadang saya masuk dari alert robot, the best time for buying. Kadang-kadang saya mendapatkan saham-saham extreme fear. Kadang-kadang saya mendapatkan ledakan volume. Kadang-kadang saya mendapatkan saham-saham yang payback ya, seperti itu. Jadi berbagai kondisi kita sebagai businessman ya, sebagai trader itu harus bisa melihat opportunity. Bisa begini, yang penting profit lah ujung-ujungnya. Oke ya, untuk rotasi saham sektor 1 sampai 11 Bapak Ibu, bagi yang berminat mendapatkan ilmunya, Bapak Ibu bisa ketik tutorial. Ini tutorialnya ada. Jadi di sini bagaimana cara nanti kita di kelas kita akan detail membuat trading plan. Kemarin ada tutorial trading plan, sudah saya sharing untuk kebetulan ada bagus untuk teman-teman yang workshop trading as business batch 40. Sahamnya adalah DSNG, nanti kebetulan alert hari ini itulah, tapi di kelas kan lebih detail, itu yang kita praktekkan ya. Kalau makanya dia nggak bisa online, harus offline dia Bapak Ibu, harus ketemu sama ya. Karena ini terkait duit Bapak Ibu harus ketemu sama orangnya gitu, jangan pernah percaya orang via online. Oke. Di sini ada yang berminat belajar volume price analysis, bisa lah di sini ada 10% atau 5% dari apa yang diajarkan di workshop level advance ada. Chart-chartnya Bapak Ibu bisa screening bisa dipelajari. Ini algoritma robot deep learningnya ada pendahuluannya di sini. Oke, kita lakukan after market close. Langkah pertama, jadi sambil saya ketik, Bapak Ibu harus mengikuti. Dari pengalaman saya, memang harus sambil dilakukan ya Bapak Ibu. Harus practice make perfect. Tidak bisa seperti orang berenang. Nonton cara berenang di YouTube, setelah nonton YouTube, tahu teorinya, mengatakan, ya saya sudah dapat, sudah bisa. Nggak akan nggak akan bisa berenang kalau belum jemplung ke kolam berenang gitu. Sama dengan pasar saham, analisanya harus analisa sendiri, harus hitung risiko sendiri, apply money management sendiri, lalu lihat sendiri hasilnya gitu, pelajari kalau ada yang salah gitu, mungkin nggak cocok gitu ya. Metode itu cocok-cocokan. Kalau saya kebetulan cocoknya volume price analysis. Yang lain ada yang cocok dengan melihat planet Neptunus, planet Mars, bulan, ombak ya, pasang laut, pasang surut laut dengan posisi bulan. Itu mungkin ada yang cocok. Ada yang juga katanya profit ya. Ada yang nggak tahu lah itu Timothy itu gimana dia profitnya bisa kayak gitu. Bisa dari bisik-bisikan ya, bisikan gaib itu bisa. Kalau cocok bisa profit udah bener lah.
Oke, langkah pertama ya, kita ketik alert untuk mengecek alertnya. Nah, tracking terus ya. Jadi ada NRG 1 2 3 4 5 6 NRG sampai MTech ya. Jadi ya di sini pasti saya tertarik dengan DSNG ya. MTech juga menarik sebenarnya. Karena ini MTech ini mainnya di weekly. Ini sudah saya pantau-pantau, mungkin saya akan masuk juga nih. Dia weekly ya, Bapak Ibu. Lalu kita cek dengan Rekom. Nanti kita bahas sahamnya. Rekom. Nah, ini yang kita cari adalah saham-saham yang confluent. Dia muncul di alert, muncul di Rekom, muncul di ledakan volume, muncul di yang lain-lainnya gitu kalau namanya confluent ya. Oke. Kita lihat untuk tanggal benar belum? Tanggal 16 benar. Auto. Nah, auto ini tidak keluar alert, tapi menarik. Nanti Bapak Ibu analisa. Saya juga biasanya ketika selesai saya mau trading plan ada waktu subuh atau nanti malam saya akan bahas ini auto. DSNG ada alert, ini ada alert. Era. Era sempat naik tinggi karena mungkin orang berpikir kalau tarif impor dari Amerika 0%, iPhone akan murah. Nah, nggak tahu dia iPhone-nya asal dari Cina. NRG ada alert film. Ini film. Ini NCKL. Jadi NCKL ini sudah dibahas oleh alumni workshop volume price analysis. Jadi kita punya sekumpulan saham-saham yang metode Wyckoff-nya, struktur Wyckoff-nya belum terbentuk. Ya, NCKL masuk di dalamnya. Ini kan grup Harita. Ya, jadi tapi kalau saya jelasin, kalau Bapak dan Ibu belum dapat ilmu volume price level advance-nya, yang ya percuma gitu loh. Jadi makanya hanya dibahas di grup alumni saja. Suri, bullish sign, SSIA, ya harusnya turun ya SSIA. Saya cuma punya sedikit saja 10 lot. Dah, saya abaikan aja, fokus ke yang lain. Oke, BDT, ASI, buy ya. Ini diperhatikan, ini NDF, sell, berhati-hati. Oke, kita lihat candle pattern dari buku Steve Nissen ya. Ini buku saya belajar dulu, belajar candlestick. Akra, bearish, BNI, ini bullish gudang garam. Indika sama ITMG yang ada tulisan potensial reversal diperhatikan. PTPP juga. Ya, SMGR ada Morningstar. Oke, Rocketjet Dewa ada alert GJTL. Nah, ini GJTL ini diperhatikan ada sinyal buy ya. Metsi juga. Metsi dia tidak ada alert tapi yang ada NRG. Mungkin ada hubungan sama perminyakan. Auto. Nah, ini auto ya Bapak Ibu ya. Nanti auto silakan dibahas ini karena muncul juga di PWS. MTech, ini yang saya bilang dia mainnya di weekly. MTEL dia buy ya. MTEL ini juga salah satu yang wake off-nya belum jalan nih. Citra Energi, NCKL. Ya, mantap ya. Saya sudah akumulasi terus NCKL dan teman-teman yang sudah belajar wake off tuh ngumpulin MMA, NCKL, ARC. Oh, banyak lah berapa saham yang kita identifikasi wake off-nya belum muncul. Dekros, Emyor hati-hati. Auto BBTN saya sudah punya, dia sudah lama beli, DSNG sudah masuk, NRG belum, Excel nih fresh, MTEL auto nih ya, the best time for buying auto nih. Apalagi ya udah itu kita cek dengan SCR Vibum, auto menarik nih ya. Tapi kita lihat ledakan volume, auto ya. Mudah-mudahan ada waktu habis ini kita akan bikin analisa singkat saham ledakan volume bahas auto. Nah, jadi begini aja lah kita screening. Oh, ini muncul auto. Nggak ada di alert ya, tapi dia ada di sini ledakan volume. Pasti sesuatu itu Bapak Ibu. Ini screening ledakan volume adalah salah satu yang favorit dari saya. Kita lihat SCR Extreme. Ini saham-saham yang ekstrim perlu diwaspadai. Salah. SCR Extreme. Yang ekstrim fear buy on weakness tidak ada. Yang grid bahaya di CI. Oh, DSNG area grid. Apa-apa, mudah-mudahan koreksi nanti kita bahas ya. Excel grid tinggian, PTRO grid, ada yang nanya, Pak, ini kok nggak ada alert? Ya, nggak tahu juga lah. TBLA, Sraj, ini saham-saham yang sudah terlalu ekstrim, berbahaya ya. Harus kita pantau. Mudah-mudahan turun supaya kita dapat diskon. Oke, kita lihat SCR Panic. Ini saham-saham yang berpanik. Yang kita cari adalah saham-saham habis panik terbitlah hope. Lihat saja tadi alert-alertnya. Kalau muncul di sini dia, itulah barangnya. Apa BPTN mungkin habis panik terbitlah hope. Apalagi Dewa nih pasti habis panik terbitlah hope. Apalagi gitu di
Indika kayaknya iya tadi ya. Pokoknya yang muncul aja. NCKL. NCKL mungkin habis panik terbelah hope ya. Saya sudah pantau terus. Bukan pantau, udah masuk malah. Oke, silakan dicek. Lalu kita lihat SCR top SCR hope ya. SCR hope ini kalau yang mencari yang bergerak, cari yang hope menuju pakai BTPS ya. Hope menuju grid ya. Kita cek dengan SCR top FF. Tadi kita sudah pantau juga ini. Jadi karena suku bunga turun, asing merasa ya ngapain? Mungkin cari yang kalau Indonesia sama Vietnam, kalau ternyata atau Filipina atau negara emerging market yang lebih tinggi returnnya, kenapa harus Indonesia sama-sama emerging market gitu? Mungkin dia pindah ya. Itu kapitalis tuh begitu Bapak Ibu. Tidak ada mereka demi memajukan bangsa Indonesia, nggak ada itu. Demi profit mereka ya. Jadi jangan percaya juga kalau mereka bilang oh, ini market kita supaya berkembang lebih bagus, enggak. Ini ya kita lihat dengan harus dikombin dengan SCR top kaki. Top kaki itu artinya hajar kanan, top kanan, top kiri. Yang hajar kanan Bank Mandiri. Ini lokal nih. Ya, ini kalau begini ya, Bapak Ibu lihat. Asingnya jual 767, tapi dia hajar kanan. Bisa jadi yang hajar kanan ini adalah lokal ya. Jadi kelihatan di situ greedy dia. BBRI buang hajar kiri tapi kecil saja, BBCA juga hajar kiri. Jadi ini lokal juga terlibat untuk jualan. Karena asingnya tadi jualan. Oh ini kalau BBCA ikut lokal asingnya. Oke, sekarang kita lihat SCR payback. Nanti mudah-mudahan saya tidak lupa untuk membuat video auto ya. Atau nggak Bapak, kalau saya nggak ada videonya, Bapak Ibu analisa sendiri. Payback tidak ada. Oke, itu saja. Kita sekarang bahas composite. Speedo composite. Composite extreme grid. Aduh, extreme grid Bapak Ibu. Artinya composite kita naik terlalu kencang. Greedy. Demand-nya terlalu greedy didorong ke atas. Memancing supply untuk masuk. Kalau seandainya dia berada di zona supply, wajib antisipasi kita rapatkan stop loss atau boleh sell on strength. Tergantung sahamnya ya. Faktanya ini sudah extreme grid. Kita lihat weekly-nya kalau gitu. Cocok untuk sell on strength-nya? Oke. Ya sambil menunggu dia menuju extreme grid juga weekly-nya. Mungkin kalau saham-saham yang dekat dengan zona supply, kita harus bisa sell on strength dulu ya sebagian. Ya, Bapak Ibu, dari pengalaman saya, kalau extreme grid ini, kalau dia tidak bermain di weekly, dia butuh 3 atau 4 hari akan turun. Apalagi kalau dekat supply. Dan kebetulan saya udah tahu nih dekat-dekat supply. Bisa gitu, teorinya tepat gitu ya. Tinggal pembuktian aja belum. Kayak gridnya, jadi dia kalau untuk grid sekarang hari apa? Validnya nanti hari Jumat. Ya, ini hari Rabu, Kamis, Jumat. Jumat untuk weekly-nya baru valid. Kita cek dengan start C0. Dengan kenaikan 0,7, maka kita lihat berapa sektoral. Infra menguat ya, finance melemah. Energi ada penguatan, non cyclical ini melemah, properti kalau suku bunga dia malah ke fear ya. Kesehatan melemah. Jadi infra, energi dua ini aja sektor yang outperform saya rasa. Oke, kita lihat dengan VPA monthly lah. Karena ini dekat-dekat demand zone, supply zone. Karena sudah ekstrim. Jadi dia mentok atas ini ya Bapak Ibu, bolak-balik. Jadi mainnya kelihatan memang ada yang nahan. Jadi batas-batas atas ini ya kalau dia tarik garis ya itu resisten. Tapi bisa juga itu menjadi supply. VBP monthly composite. Kita lihat. Oh iya, dia ambil ini ada supply di sini nih. Sebenarnya di sini supply semua nih. Dari mana taunya ini candlenya cucuk ke bawah ya gitu. Jadi ada supply zone. Kalau demand-nya di bawah ya, Bapak Ibu, ini demand, ini zona supply. Oke, akan kelihatan temperan lebih kecil. Jadi dia berada di zona supply
monthly-nya kelihatan ada di situ. Sekarang kita nanti lihat di turun ke weekly, VPA. Ini mohon maaf ya, VPA weekly composite. Kalau weekly, monthly dia tidak valid, belum valid Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih hari Rabu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ada resisten, ini ada resisten, ini ada resisten kan? Ya, tentu zona-zona ini adalah zona supply. Dia naik ke atas pula, nah ekstrim pula, supply-nya banyak pula, bukan banyak, ada zona supply. Di situ harus kita cek lagi banyak atau tidaknya secara kuantitatif ya. Oke. Nah, kalau dia di sini sudah terlalu ekstrim, dia cucuk, nanti diguyur lagi ke bawah. Ya berarti orang yang nyangkut beli di sini itu keluar ya. Yang di sini keluar ya, Bapak Ibu. Dari weekly sementara ini volumenya bagus, demand-nya tinggi. Apa dia kan klaimnya fall up. Ya, ini juga pertanda dia ada akumulasi dari candlenya, tapi belum valid untuk volumenya, Bapak Ibu. Kita harus menunggu hari Jumat. Kita lihat VWP untuk melihat zona supply and demand. Ini maksud saya yang perlu diwaspadai. Jadi lama, mohon maaf ya, karena memang harus waspada kita. Ini maksud saya Bapak Ibu. Ini tariklah garis D. Padahal sebenarnya dia batasnya di sini. Di sini ya batasnya, karena ini supply-nya masuk. Tapi kalau dari visual, kita ambil saja ini dulu. Sekarang dia masuk ke atas. Ini supply semua. Supply weekly itu besar. Supply weekly itu besar. Jadi dia naik ke atas ini supply-nya besar. Pak, sekarang masih naik. Iya, mungkin dibiarkan naik supaya yang exit ini keluar. Kan kita belum tahu. Tapi dari data memang kelihatannya 7.200 ini perlu diwaspadai karena supply-nya. Dan ekstrim pula. Mungkin dia nunggu ekstrim weekly. Weekly-nya kan belum ekstrim. Jadi dia masih begini saja. Oke, kita lihat di daily. VPA composite. Di daily apa candlenya? Oh iya, candlenya seperti itu pula ya. Bodinya nggak terlalu kuat, volumenya besar tapi. Oke, kita lihat. Ya, di sini ada tarik garis resisten ya. Sebenarnya di situ dia garisnya. Sinyalnya memang bagus. Demo indicate strength, ada tarikan, volumenya di atas rata-rata. Jadi volumenya ini meningkat. Tapi ya bentuknya candlenya seperti ini, volatilitasnya tinggi ya, bergeraknya tinggi nih, volatilitas begini. Bisa nggak disamain dengan ini? Ya hampir sama lah. Mungkin dia kalau ada crawling lagi, ini ada gap-gap di bawah, bodinya tidak full body candlenya, artinya volatilitasnya tinggi juga. Dengan volatilitas tinggi sisi juga, kadang orang jual, kadang orang beli. Nah, jual beli itu membuat volume meningkat. Oke, itu satu. Tapi dia belum break, artinya ini zona-zona kritikal. Kalau dalam volume price analysis itu kalau ada candle besar, break zona kritis seperti resistance atau supply zone, volumenya besar, itu pertanda valid. Jadi kalau dia break, lalu cucuk dan turun ke bawah, maka ini disebut dengan uptrust. Sekarang belum kelihatan ya, karena memang nanti takutnya supply yang di sini. Ini kan dia berhenti, nggak sempat keluar, di atasnya masih ada supply. Oke. Mohon maaf kalau ada kurang. Oh, apa lagi yang kurang? Kalau saya cerita begini nggak selesai-selesai. Ini ya, akumulasi faktanya. Ya, memang harganya naik. Lalu kita cek dengan VBP composite. Tapi kan kita tidak trading composite ya Bapak Ibu. Kita tradingnya saham. Cuman waspadanya. Nih dia masuk ke zonanya untuk daily, tapi di atasnya masih ada Bapak Ibu. Sekarang masuk kritikal, kita belum tahu. Kalau dia tembus atas baru aman. Kalau dia ke bawah, dia tutup gap, ada gap ini. Kita cek dengan evol composite. Memastikan ya, saya ingin menunjukkan aja ini ada gap ya. Ini ada gap banyak ya. Oke, gap jelas Bapak Ibu. Ini ada gap. Ini ada gap. Pak, kok nggak nutup gapnya? Ya, saya nggak tahu juga. Mungkin nutupnya 3 tahun lagi gitu. Ada banyak saham yang baru tutup 3 tahun atau 4 tahun atau setahun lagi itu banyak. Nggak harus tutup hari ini, apalagi sama mereka tuh, gap aja terus kelihatannya. Sekarang lihat foreign flow untuk composite, foreign flow composite. Kita lihat ini yang menunjukkan tadi Bapak Ibu, asingnya keluar cukup besar, 955 miliar keluar satu hari itu gede ya Bapak Ibu. Mau berharap ke lokal selama ini pendapat saya sih tidak cukup membuat, dari pengalaman.
kalau kita dalam fase bullish market kita, tapi tidak didukung oleh asing, itu berat. Ya, itu sajalah. Suka nggak suka, saya bukan antek-antek asing, tapi faktanya saya cari duit. Memang harus didukung oleh inflow dari asing. Sekarang faktanya keluar ya. Apapun itu ya, nanti kita lihat saham-saham. Mungkin ada saham-saham yang tidak dominan asingnya atau bandarnya terkuat, misalnya Prajogo Pangestu, ya kan dia nggak peduli juga, asingnya nggak mau juga nggak apa-apa. Atau Boy Thohir, atau ya yang lain-lain lah korporasi itu. Oke, itu sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya, Bapak Ibu. Kita trik dulu alert. Kita mulai dengan PVM, melihat volatilitas. Saham pertama energi ya. ENRG spasi Suri spasi Dewa spasi DSNG spasi Excel spasi MTech. Oke, mari kita cek. Suri. Oh, ini Suri nggak ada kalinya, Bapak Ibu. Atau salah ketik. ENRG Suri Dewa Oh, ini salah. Salah. PVM ini salah, DSNG. Nah, salah ketik. Oke, kita lihat, kita tunggu. Ada atau enggak nih? Oh, data error ya, Bapak Ibu. Saya cek datanya error, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung aja ya. Ke sahamnya tadi kita bahas, saya ingin membahas detailnya DSNG. Karena tadi ada yang bertanya, Pak Roy, habis ini kan saya sudah belajar tutorial trading plan. Habis ini apa kalau dia naik begini bagaimana? Oke. Bapak Ibu bisa ke Telegram channelnya ya di sini. Ya. Jadi sudah ada tutorial trading plan-nya tanggal 9-nya. Join Telegram channelnya karena saya biasanya posting. Tanggal 9 Juli ini ada tutorial trading plan DSNG. Tujuannya adalah sebagai pemanasan, pendahuluan bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti workshop trading as a business. Nah, ini workshopnya ya, tanggal 29. Jadi di dalam kelas kita akan belajar nih tutorial trading plan DSNG. Nah, kan kita sudah atur tuh. Sekarang kan tidak semuanya tentu fire ya. Kalau Bapak Ibu nggak paham, nonton dulu ini. Jangan jaga atas, jaga bawah. Sepertinya dia yang di bawah saya punya masih ada yang belum dimakan. Nah, sekarang sudah break, ada saatnya menaikkan stop loss. Oke. Kita lanjut aja ya, kita mulai. Kalau ya pembelajarannya supaya nanti di kelas juga kalau ada yang kurang lengkap tinggal ditanya aja di kelas nanti. Kita lihat alert DSNG. DSNG ini freshnya kemarin. Jadi kalau ada saham-saham yang fresh, Bapak Ibu, ya ini setelah banyak tidak alert, baru dia alert, itu usahakan masuk. Nah, kebetulan tanggal 9 Juli ini, dia the best time for buying. Apa itu the best time for buying? Bapak Ibu nonton tutorialnya. Sekarang alert kedua, masih bisa masuk ya. Masih bisa masuk, karena alertnya baru kedua. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo DSNG hanya untuk mengecek aja. Tadi kalau nggak salah sudah ekstrim. Oke, sudah ekstrim. Kita lihat di weekly. VPA Speedo DSNG. Mungkin mainnya di weekly ya. Weekly juga sudah ekstrim. Luar biasa ini. Saatnya dia harus turun. Jadi kita bisa merapikan stop loss ini ya, trading plan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah trading tanpa trading plan. Kita lihat dengan Star DSNG. Dia untuk daily relatif terhadap komposisi yang menguat. DSNG ini sudah bergerak di zona grid, terjadi akselerasi ya. Padahal komposisi menguat. Nah, berarti dia jauh lebih kuat ini. Kita lihat dengan Star DSNG walaupun datanya belum valid, datanya valid nanti hari Jumat. Nah, weekly-nya ini untuk DSNG ya, Bapak Ibu, seperti yang kita lihat kemarin, dia berada di segitiga ini. Bergerak dari zona panik, tetap masih di zona panik, tapi arahnya menuju zona hope ya. Jadi arahnya ke sana, ini zona hope. Ini kita sebut sebagai habis panik,
terbitlah Hope. Jadi masih panik, terbitlah Hope. Nah, ini bottoming, berarti mainnya di weekly ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan weekly-nya sudah memberikan sesuatu. Kalau nggak, kita makan dulu daily-nya, revise, update daily-nya. Sekarang kita cek dengan VPA monthly, DSNG. Kita lihat struktur besarnya DSNG. Oh, bentuknya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu, dia sempat all time high. Lihat ya polanya ya Bapak Ibu. Dari bawah sini mungkin nggak tahu nih IPO-nya kapan. Mungkin di sini sawit, mungkin masa-masa kemasan sawit dulu di sini dia. Akhirnya terangkat lagi di tahun 2004. Lalu di sini apa yang berbeda? Saya nggak tahu. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Kenapa? Volumenya berubah. Pasti ada sesuatu. Apakah stock split atau apa ya membuat transaksi volume meningkat? Karena pergerakan nggak kemana-mana. Oke, dia naik turun ini berarti dia main di daily atau weekly sampai satu saat dia puk ke atas. Pak, ini apa wake off-nya sudah terbentuk? Ya nggak tahu juga. Tapi paling nggak kita punya target jual di 1400. Jual 50% ya. Jadi di 1400 di trading plan kita akan jual di 1400 untuk exit. 50% setengahnya. Kalau ternyata naik lebih tinggi, ya let profit run. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP monthly DSNG. Ini dan monthly ini Bapak Ibu hanya fund manager besar, hanya trader besar saja yang main ya. Oke. Ya, di sini kita ada supply. Supply-nya sudah disentuh low high low high ya. Jadi di bawah ini ada semacam zona demand ini. Karena dia supply zone, di break dia menjadi demand zone gitu. Namanya supply become demand atau resistance become support. Oke, kita pindah ke weekly. Tadi kita duga dia bermain di weekly. VPA weekly DSNG. Tapi weekly ini kan validnya baru besok hari Jumat. Oke, ya kita lihat ada struktur ya. Ini struktur main di daily ya, struktur kecil. Ini the best time for buying, second chance, marking up, distribusi, marking down. Nah, ini kita kan nggak tahu apakah dia akan membentuk lebih besar lagi. Kalau ini adalah struktur besar, biasanya struktur besar itu naiknya berlipat-lipat kali ya. Ini kan naiknya cuma 100%. Dari 650 menjadi 1400 itu kan cuma 100%. Oke, mungkin saja dia bisa melebihi. Nah, tapi target kita setelah hitung risk reward ratio kemarin, kalau jual di 1400 itu bagus ya. Maksudnya reward lebih besar dari risk, profitnya lumayan, lalu dia masih bisa let profit run. Oke, dari volumenya belum valid, tapi dia sudah di atas rata-rata. Besok masih ada hari Kamis dan hari Jumat. Oke, trennya memang belum juga, tapi kelihatan ini adalah selling climax atau secondary test. Mungkin sudah jalan. Ya ini yang nggak tahu di mana the best time for buying untuk weekly-nya. Tapi di weekly-nya jalan ini Bapak Ibu, tinggal menunggu nanti hari Jumat. Bottoming dia ada dimensionnya di situ. Maaf. VBP weekly DSNG. Kita turun lagi, lihat dimensionnya. Iya, gambarnya nggak sampai. Tapi kalau Bapak Ibu tarik yang ini, ya atau tarik yang ini, ya sekitar-kitar itulah dimensionnya. Ini ada dimension yang disentuh, naik ke atas, tes lagi ya, low. Jadi dia sudah punya low, punya high low, higher high. Ya, mudah-mudahan dengan weekly membentuk pattern ini mainnya tinggi ya. Kalau daily itu jarang bisa tinggi. Kalau kita main daily, tapi kalau kita strukturnya terbentuk di weekly, mantap itu. Jadi, tapi kan kita dalam trading plan harus ada target. Profit amankan dulu, ya sudah kena 1400 nanti kita trading plan kita kalau fire profit taking ya udah, sisanya let profit run. Kita lihat dengan VPA DSNG, kita turun ke daily. Oke, jadi Bapak Ibu nanti tonton tutorial trading plan-nya. Kalau ada rezeki nanti ikut workshop volume price analysis-nya untuk detail. Ini marking down ya, ini selling climax, authorization secondary test. Oke, saya kemarin mengatakan bisa ini the best time for buying. Jadi bisa ini the best time for buying, second chance to buy, atau ini fase akumulasinya. Ya, ini banyak di bawah rata-rata kuning-kuning. Ini the best time for buying, ini adalah second chance to buy. Saya jaga atas, jaga bawah nih. Ya, jadi jaga bawah. Dapatnya tidak banyak, tapi ini dapat
terus saya naikkan lagi ya. Sini dapat. Jadi ini saya dapat di atas, saya dapat di sini karena sudah saya naikkan. Saya dapat pokoknya saya dapat teman mungkin 30% ya. Sekarang dia sudah naik. Apa yang dilakukan kalau begini, Pak? Ya, pertama apakah ini valid atau tidak? Kita lihat price dan volume. Bapak Ibu nggak usah lihat planet Pluto, Jupiter. Lihat aja price, lihat volume. Kan ada tuh yang melihat pola-pola planet lalu lihat sahamnya. Lihat aja price, lihat volume ya kan. Kira-kira dia validasi nggak? Oke, satu ya, dia valid ya. Lihat ini, akumulasi ya. Oke. Sinyalnya apa? Effort to rise bullish sign. Volumenya bagaimana? Volume besar, spread, dan trennya daily sudah uptrend. Pak, tadi di speedometernya kan ekstrim. Tapi di candlenya nggak ada buying climax. Berarti masih aman. Oke. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Jaga atas. Misalnya tadi saya kan, misalnya ini 10 lot. Turun ke bawah ini 10 lot. Turun ke sini mungkin 15 lot. Ini 20 lot. Ini 40 lot. Ini 60 lot, ini 100 lot. Misalnya ya. Nah, ini kan sudah fire. Ini sudah fire, ini sudah fire. Ini sudah fire lah. Tiga ini sudah fire. Kan ada sisa nih. Belum dapat. Ini sisain lagi, pindahin lagi. Ini 10 lot. Mungkin kalau di tengah ini pakai pivot nanti ya. Di sini bisa, cuman 10-nya pasang lagi order. Di bawah ini, di sini bisa pasang lagi. Ini mungkin 5, 10, 15. Bawah ini 20 lot. Ini 30 lot. Nah, jadi yang tadi di sini dirombak lagi lotnya, diubah lagi. Buat lagi segitiganya ya. Nah, di mana pasangnya bisa pakai pivot nanti. Sekarang kita lihat dulu evol DSNG. Karena saya punya, ya sebenarnya agak terpengaruh ya. Tapi saya pengen lihat, ada gap? Cenderungnya ada gap ya Bapak Ibu ya. Nanti silahkan dicek lagi ada gap. Ya ini power box, ini juga power box. Dengan sudah ada ini, apa yang dilakukan berikutnya? Stop loss dinaikkan. Yang bagi yang agresif, stop lossnya di sini. Ini ada swing, ini sudah break, pakai di candle daily. Yang stop lossnya tadi di bawah ini atau di sini, sekarang naikkan ke atas ya. Sudah bisa, jangan lupa. Langkah berikutnya adalah pastikan menaikkan stop loss. Kenapa? Bagi trader, Wyckoff atau volume price, atau trading as a business, menaikkan stop loss adalah kebahagiaan. Tujuannya bukan profit, tujuannya memperkecil risk. Nanti kita belajar di kelas. Kalau saya lupa, tanya aja ya. Ada yang lupa. Kita lihat dengan wave DSNG. Kita lihat wave-nya, zigzagnya, zap. Boom, naik. Sini sudah ada. Oke, ini wave baru ya Bapak Ibu. Di sini wave baru. Jadi perubahan wave itu sudah terjadi di sini, udah jalan ya. Sekarang yang kita lihat itu wave volumenya. Ini zigzag, Elliott wave, tapi divalidasi oleh volume gitulah. Jadi hari ini hajar kanannya kecil saja. Kita lihat DOM DSNG. Domination ratio, kalau kita lihat tadi asingnya keluar karena memang suku bunga turun. Tapi DSNG ini kita cek, oh dia tidak dominan asingnya, nggak perlu worry kan. Cuma 2,4%, mau asingnya keluar, ternyata lokal yang dominan. Ya udah nggak usah khawatir lah. Begitu. Kita lihat dengan foreign flow. PIF DSNG untuk mengecek bagaimana foreign flow DSNG hari ini. Oke. Nah, DSNG hari ini kalau kita lihat asingnya net buy tipis ya. Memang kecil-kecil aja belakangan ini ya. Asingnya net buy hari ini 1,3 miliar. Dalam 5 hari tercatat masih ada net sell kumulatif 7,5 miliar. Dalam 20 hari dia masih net sell 9,24 miliar. Dalam 60 hari ada net sell 81,3 miliar. Dalam 100 hari ada 115,6 miliar net sell. Jadi memang trennya masih down. Ini ada divergen ya. Asingnya turun, tapi tren turun, sahamnya naik. Ya biarin aja lah ya. Nah, tadi saya bilang besok jaga buy on weakness-nya, jaga ordernya gimana? Ini kan ada high-nya. Maaf ya kalau lama videonya, 970 berarti nanti 975 kita pasang lagi, 975 ya. Pasang lagi. Kalau udah turun ke 935, buy. Pasang order. 910 atau 905, buy ya. Sini bisa Pak, buy. Baru ini ada gap,
high sebelumnya pasang lagi buy. Jadi mungkin ini 5, ini 10, ini 15, ini 20 ke low-nya 840 pasang lagi mungkin berapa. Jadi yang tadi di bawah ini stop loss kita naikkan. Saya belum tahu, belum cek berapa harus dinaikkannya. Jadi jaga atas, jaga bawah. Kalau dia naik ke atas dapat, karena sudah ekstrim dia turun ke bawah kita dapat. Begitu caranya ya Bapak Ibu. Yang pasti stop loss dinaikkan. Ya udahlah. Ini yang tadi bertanya sama saya sudah jawab apa yang harus dilakukan selanjutnya di DSNG. Kita lihat dengan tren DSNG, tren DSNG kita lihat Q12025 dia IPS grow-nya 12 lumayan. Buy rate sudah turun ya Bapak Ibu, 9,25 dia under value. Kalau lihat di sini fair value-nya 2153. Jadi jauh ini ke atas nih. Oke, kita cek dengan PWS DSNG. Mohon maaf kalau lebih dari 1 jam nanti ini Bapak Ibu. Ya. Kita punya tren sudah up dari volume price analysis bagus, zonanya akumulasi. Dan kita lihat terakhir kita punya demand kuat di sini. Ini adalah demand yang kuat. Nanti ini Bapak Ibu kan ke atas tertahan ini. Ini adalah supply, ini become resistant ya. DSNG kan nggak salah kan DSNG. Nah ini kan nanti kalau Bapak Ibu mau jaga atas jaga bawah boleh. Tapi jaga bawahnya kalau dia masuk ke zona abu-abu. Ini kalau dia trennya kuat biasanya dia akan pullback dulu untuk naik gitu ya. Oke. Kalau kita Pak ini katanya banyak di weekly, pakai weekly ya. PWS W DSNG. Mungkin dia main di weekly, kita cek chart weekly-nya. Cuman kan di video saya nggak cukup waktu. Nah, ini sudah ada demand zone-nya. Kalau main di weekly ya, apa power rudang-rudang atau flower dan saya sinyal buy bagus ya. Jadi ini masuk zona buy. Begitu. Sekarang kita lihat saham lainnya supaya tidak berlama-lama karena saya harus menyiapkan trading plan saya juga. Kita lihat dengan NRG. Alert ENRG. Saya nggak tahu sentimennya apa. Apakah ada aksi korporasi di grup Bakri, Bapak Ibu? Kalau ini juga fresh juga, Bapak Ibu harusnya masuknya kemarin NRG di tanggal 8. Sekarang tanggal 16. Mudah-mudahan masih bisa. Belum terlalu tinggi. Kita cek dengan Speedo ENRG. Bapak Ibu silakan lakukan analisa energi Mega Persada secara detail ya. Seperti tadi analisanya itu. Ekstrim dia, sama-sama ekstrim juga. DSNG. Silakan cek weekly-nya. Kita cek dengan Star ENRG. Supaya tidak berlama-lama Bapak Ibu. Energi dia bergerak di zona grid, terjadi akselerasi relatif terhadap composite. Kita cek, silakan cek weekly-nya juga, rotasi saham weekly. Energi Mega Persada. VPA ENRG. Volume price. Wow, dia sudah jalan. Nah, ini juga dia wake off-nya berjalan ya, Bapak Ibu. Selling climax, authorization secondary test. Ini the best time for buying, second chance to buy. Dia naik ke atas. Lihat, ada sesuatu volume tidak bohong. Besar sekali, berarti mainnya di weekly. Tambah. VBP weekly ENRG. Begitu ya. Ini benar nggak catnya nih? VPA WENRG. Berbeda. Oh, begini. Ya, break ya. Dia berarti mainnya di monthly nih. VPA monthly ENRG. Jadi siklusnya wake off-nya ya, marking down, mentok di 50, sekarang dia bug. Jadi Pak, energi all time high enggak karena dia sudah ada pernah tertinggi di sini. Oke, sekarang kita lihat foreign flow energi Mega Persada, PIF ENRG. Berikut ini chart foreign flow untuk energi Mega Persada, Bapak Ibu. Silakan cek nanti dia dominan atau tidak. Faktanya asingnya akumulasi besar kalau dari daily-nya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat hari ini, ya ini besar sekali. Daily akumulasi. Hari ini ada net buy asing 52,8 miliar. Dalam 5 hari ada 92,5 miliar net buy. Dalam 20 hari ada 156,1 miliar. Dalam 60 hari ada 196,1 miliar. Dalam 100 hari ada 198,7 miliar net buy semuanya. Jadi akumulasi asingnya konsisten nih. Ini
sesuatu ya. Lihat di sini, sejak di sini asingnya menanjak terus, pasti sesuatu. Ini cek dominasi rasinya. Jadi cek juga gapnya, ini tutup gap. Ya kalau sudah punya let profit run, kalau mau masuk saya tidak oke lah. Sepertinya masuknya di bulan April nih bottomingnya. Sekarang kita cek saham berikutnya. Silakan lanjutkan ya. Untuk itu energi Suri. Alert Suri. Ini juga saya tidak pegang ya, nggak berani saham gini. Suri, fresh. Kita cek dengan Speedo. Suri, nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, kecil ya. Star, Suri ada nggak? Marketnya kecil sekali. Suri dia bergerak menguat di zona grid ya. Kita lihat dengan VPA, Suri. Suri ini latek atau apa ya? Waduh, ini nggak berani saya main begini ya, Bapak Ibu. Tapi ini volume nggak bohong ya. Kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis, ya memang volume yang meningkat ya. Tapi dia sudah potensial buying climax, agak berbahaya. Saya tidak punya, jadi nggak tahu ya bagaimana. Cuman dari chart aja, dia kalau begini ya. Kita lihat ada potensial buying climax. Setelah dia keluar, kita tunggu candle berikutnya. Kalau merah, dia mungkin akan turun. Jadi dia ada potensial buying climax. Lihat candle berikutnya, kalau merah dia akan turun. Nah besok Bapak Ibu tunggu. Atau nggak mau tunggu juga, mau profit taking juga nggak apa-apa lah ini. Ya, kalau merah dia turun. Atau profit, kalau sudah begini stop lossnya masih di sini memang. Kan break, stop lossnya di sini masih. Break, stop loss di sini. Jadi stop loss saja dinaikkan kalau mau let profit run. Oke, itu untuk Suri. Sekarang kita lanjut. Foreign flow-nya. Oke, kita lanjut dengan foreign flow dulu. Foreign flow Suri. Berikut ini chart foreign flow untuk Suri. Maja Agung Latexindo ya. Ini siapa ya yang punya ini? Kayaknya ada belakangnya nih. Ada korporasi di belakangnya. Kalau lihat asing besar hari ini. Sebesar-besarnya cuman tidak sampai 1 miliar. Berarti tidak dominan. Nggak usah dihitung juga nggak apa-apa saya rasa untuk Suri ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah Suri, saham apa lagi? Dewa. Ini yang mengatakan, ada yang tadi mengatakan grupnya Bakri bergerak nih Pak Roy katanya. Alert Dewa. Kayaknya Dewanya bukan 19 ini. 4, 5, 6, 7. Ada terus ya Bapak Ibu. Memang semenjak dia masuk kembali ke Kompas 100, ini ada sesuatu ya. Ada sesuatu. Nggak mungkin nggak sesuatu dia bisa masuk ke dalam Kompas 100. Dan pasti ada sesuatu. Saya nggak pegang pula. VPA, Speedo, Dewa. Dewa berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Bapak Ibu bisa cek sendiri pakai weekly. Star Dewa. Bagaimana rotasi sahamnya untuk Dewa Dharma Hendwa ya. Dewa ini dia sempat panik kemarin, tapi hari ini berbalik mentok ya, berhenti kepanikannya relatif karena komposisinya juga menguat. Oke, dia berada di zona panik. Kita cek dengan VPA Dewa. Bapak Ibu, kalau punya Dewa, analisanya dari monthly, weekly, daily ya. Dewa uptrend, bottomingnya di April. Ya. Bottoming di April, dia naik terus low high, low high. Sekarang dia tidak membentuk new low, belum membentuk new high ya. Berarti sesuatu juga dia sudah bergerak naik. Ini sempat volumenya kecil-kecil, dia sideways. Sayangnya dia volumenya churn. Artinya dia naik tapi supply-nya ada. Ini possible end of downtrend untuk trend dia saja, untuk minor trend. Effort to rise bullish sign, oke lah, ini ada sinyal, volumenya juga besar, spread-nya desa rata-rata, close-nya upper side, tetapi dia ada churn ya. Churn ini artinya supply-nya masuk sedikit nih, ada yang profit taking di sini atau ada yang exit ya. Kita lanjut dengan foreign flow untuk Dewa. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Dharma Hendwa ya. Ini grup Bakri, kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah. Kita lihat asingnya juga sepertinya ada korelasi visual dengan harga sahamnya. Jadi kalau akumulasi asing masuk, sahamnya naik. Hari ini 2 hari berturut-turut memang asingnya akumulasi, walaupun hari ini lebih kecil. Hari ini asingnya naik by 12,6 miliar dan 5 hari ada
akumulasi 12,3 miliar. Dalam 20 hari masih ada net sale 65,1 miliar net sale. Dalam 60 hari ada 19 miliar net buy. Dalam 100 hari juga ada 31,9 miliar net buy. Jadi kita lihat bagaimana fluktuasi dari asing di saham Dewa ini. Oke, kita lanjut. Setelah Dewa, apalagi DSNG sudah, Excel. Excel ini mungkin alat pertama, jarang sekali Excel ini ada alert. Tapi setelah gabung sama Smartfriend, ada alertnya. Ini pasti sesuatu juga nih. Kalau ada informasi Bapak Ibu tolong di-share ya, Excel ini ada apa. Jadi kemarin nih sebenarnya, kemarin dia muncul di Rekom. Saya udah curiga. Sekarang keluar di alert. Mudah-mudahan turun dulu ya. Kita cek dengan Speedo Excel. Alert dulu lah. Alert Excel. Excel nih ya. Jadi dia bulan 11. Sekarang bulan 7 baru keluar lagi. Kita cek dengan Speedo Excel. Jadi dia fresh ini Bapak Ibu. Beli jaga. Dia langsung ekstrim lagi. Aduh. Karena kemarin sudah naik. Tapi belum ada alert hari ini ya. Rawan koreksi besok. Kita cek dengan VPA Excel. Jadi kalau dia koreksi, nggak usah kaget karena sudah ekstrim. Walaupun ada alert. Oh iya, Bapak Ibu, bahaya. Jadi dia sudah buying climax, di-push lagi. Aduh, volumenya pula bagus pula ya. Ya, potensial buying tapi bagus pula ini. Jadi ya, lihat perbedaan karakternya Bapak Ibu. Jadi volatilitas daily-nya si Excel itu seperti ini. Ya, naik turun nyisir gini ya. Nah, ini menandakan memang tidak ada strong hand. Tidak ada market. Tidak ada yang pemain besar ya. Karena begini saja. Lihat volumenya juga. Oke, sekarang dia bergeraknya naik. Baru volumenya dia rata-rata langsung melesat. Ini pertanda bahwa memang ada yang mengakukan akumulasi. Bukan retail, bukan orang-orang yang bermain di sini. Itu. Volume sangat besar, maka dia langsung ekstrim karena berubah profil. Kita cek dengan foreign flow. Oke, saya belum ini ya. Jadi apa yang dilakukan? Oke, itu yang paling penting kan. Kalau belum, kemarin sudah ada sinyal di Rekom. Kalau belum punya, biasanya saya tidak akan hajar kanan. Saya tunggu dia pullback. Ya, pullback mungkin ke sini, turun lagi ke sini. Saya rezeki tidak rezeki lah ya. Kalau nggak rezeki ya nggak dapat. Oke, jadi saya tunggu dia pullback. Saya tidak pernah hajar kalau udah naik gini hajar kanan. Dan ini nyangkut masalahnya kalau ngajar kanan tuh. Kalau udah naik tinggi. Oke, kita lihat foreign flow Excel. Bagaimana foreign flow untuk Excel? Berikut ini chart foreign flow untuk Excel. Nah, menariknya begini pula. Asingnya sudah sejak Desember dia akumulasi terus. Walaupun ada keluar, tapi kalau kita baca, di sini memang ada perubahan Desember. Asingnya masuk signifikannya, kalau kita baca dari sini. Lalu dia keluar masuk, tapi secara kumulatif naik ya, akumulasi. Hari ini gongnya lagi. Kemarin naik tinggi, tapi asingnya tidak ada. Oke, hari ini asing net buy 24,7 miliar. Dalam 5 hari akumulasi 20,7 miliar. Dalam 22 sudah akumulasi 22,89 miliar. Dalam 60 hari ada 165,1 miliar. Dalam 100 hari ada 416,28 miliar. Menariknya begini Bapak Ibu ya. Kalau hari ini saja dia di bawah 20 miliar, mungkin masih net sell ya di sini. Karena dengan hari ini masuk 24, maka net buy-nya 20 berkurang lebih kecil. Artinya kemarin ini net sell kecil-kecil. Tapi asingnya masuk kumulatif ya Bapak Ibu. Ya jadi dia dari sini beli, kalau kita lihat asingnya beli di 2000, dia sudah profit ini. Mungkin 25% atau 20%. Oke, itu ya Excel Bapak Ibu. Karena ini banyak orang-orang yang buangan dari Smartfriend ini. Ya, tapi nggak tahu lah. Kalau ada informasi silahkan di-share. Kita cek terakhir, maaf, 1 jam. MTech
Nah, MTech, jadi kalau saya lihat Pak, Bapak akan masuk mana? DSNG sama MTech ya. MTech mainnya di weekly. Kita lihat. Alert MTK. MTech fresh dia. Ini menarik untuk masuk. Saya mungkin akan masuk, tapi saya tidak full ya. Nanti ada pertimbangan lah ya. Tapi karena mainnya di weekly. Nanti saya bikin analisa singkat, tapi saya sendiri akan melakukan analisa detail untuk saya pribadi ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lakukan juga untuk seperti tadi di saham DSNG. Kita cek dengan Speedo, MTK. Dia berada di zona grid ya, Bapak Ibu. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Ini internetnya agak lama nih. Ya, grid demand lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star, MTK. MTech. Rotasi saham di mana dia? Oh, dia bergerak sepanjang garis ini. Ini resultantenya maksimum nih Bapak Ibu, lihat sudutnya. Ya, tapi karena momentumnya menguat juga. Kita lihat ini ada akselerasi, mungkin besok dia masuk, maka kalau dia masuk kita sebut dengan habis panik terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita lihat saya tadi bilang Pak Rek, kok mainnya di weekly? Ya, nanti Bapak Ibu rotasi sahamnya cek weekly, sekarang saya berikan lah. VPA weekly, nanti lakukan sendiri VPA weekly MTech. Ini memang sudah saya incar, tapi belum masuk. Udah keluar, profit taking masuk. Ini yang marking down ya Bapak Ibu. Lihat, tahun 2023 dia marking down, 2004 turun, bottoming ya. April 2004 dia naik. Ini fase akumulasi, ini marking down. Kalau nanti dia close 665 break di atasnya, maka ini bisa mengejar 2000 atau berapa ratus atau inilah ya. Maka siklusnya berjalan ya. Wake off-nya berjalan. Akumulasinya panjang ini Bapak Ibu. Jadi mainnya di weekly. Nah, mumpung dia alert di daily, kita bisa masuk dengan harga lebih murah. Risknya lebih kecil. VPA MTK. Jadi dari DSNG dan MTK ya nggak tahu yang mana memberikan profit yang oke ya. Nah ini kalau kita lihat MTech memang dari beberapa bulan ya dari awal 2024 dia bergeraknya volatilitas begini karena mainnya di weekly ya. Jadi udah naik turunkan lagi supaya ada akumulasi. Nah ini ada akumulasi turun lagi. Nah ini akumulasi jadi bisa jaga atas jaga bawah ya. Nah, jaga atas. Beli aja di sini misalnya satu lot. Di sini satu lot, satu lot, satu lot, dua lot, dua lot, 4 lot. Nah, di sini banyak. Siapa tahu dari tes dulu untuk naik gitu. Tapi jaga atas supaya nggak FOMO, jaga atas satu lot atau dua lot gitu aja. Kalau Bapak Ibu mau ngetes. Ya, ini volumenya juga di rata-rata soalnya volumenya tinggi, spreadnya tinggi. Ya itulah. Jadi kalau lihat di daily nggak kelihatan. Kita harus lihat time frame-nya weekly, wake off-nya berjalan di sana. Selanjutnya terakhir kita lihat foreign flow untuk MTech. Elang mahkota, Bapak Ibu. Berikut ini chart foreign flow untuk elang mahkota teknologi. Kalau kita lihat juga selain volatilitas harganya, asing juga volatilitasnya tinggi ya, masuk, keluar, deras. Kalau kita lihat hari ini asingnya masuknya hanya 3,5 miliar dalam 5 hari, ada net sale 9,1 miliar. Dalam 20 hari ada net sale 65,3 miliar, artinya kita lihat masih downtrend ini, masih keluar terus asingnya. Dalam 60 hari asingnya ada 24,9 miliar net sale, dalam 100 hari ada 59,2 miliar asingnya masih net sale secara kumulatif ya. Jadi itu saja Bapak Ibu, main di daily kita harapkan dia turun rendah di bawah 500 untuk buy. Nanti kalau dia naik tinggi turun lagi di bawah 500 kita akumulasi lagi. Mudah-mudahan dia sampai nanti 1.500 atau 2.000 ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang sudah DSNG untuk menyusun ulang trading plan-nya, let profit plan your trade your plan ya Bapak Ibu, atur manajemen yang baik. Kalau sudah naik tinggi, kita atur lagi jaga atas jaga bawah supaya tidak FOMO. Baik, itu saja ya Bapak Ibu. Kalau ada waktu nanti kita akan buat analisa singkat untuk yang tadi diletakkan volume. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.